Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rikita dari TM kelas C akan menjelaskan tentang perkembangan biologis dan kognitif. Dari perkembangan biologis dulu, yang akan dibahas adalah tentang potret remaja, pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja, interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan, ciri umum perkembangan fisik pada remaja, serta pubertas. Tentang potret remaja, setiap remaja pasti mempunyai masalah yang berkaitan dengan kepercayaan diri. Contohnya seperti kurang percaya diri karena mempunyai tinggi badan yang kurang ideal. Kemudian memiliki wajah penuh dengan jerawat, bentuk hidung atau gigi tidak bagus, warna kulit yang gelap, serta badan terlalu gemuk atau terlalu kurus. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja dari sifat dasar gen. Nah, sifat dasar gen ini ada 3. Yang pertama, genotip. Adalah warisan genetik seseorang material genetik aktual yang sebenarnya ada. Namun demikian, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Yang kedua, fenotip. Adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip meliputi ciri fisik seperti tinggi dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain-lain. Jadi kalau genotip itu tentang sifat seseorang, kalau fenotip itu ciri-cirinya, ciri fisik. Yang ketiga, rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip. Jadi, menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Yang kedua, berdasarkan temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku berespon khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander J. mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu yang pertama, anak bertemperamen mudah. Anak bertemperamen mudah biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang B, anak bertemperamen sulit. Anak ini cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Yang C, anak bertemperamen lambat menghangat, yaitu anak ini menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif. Kemudian, interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan. Yang pertama, interaksi genotip pasif lingkungan. Dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, interaksi genotip pasif dengan lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan kepada anak. B. Interaksi genotip evokatif. Dengan lingkungan terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. C. Interaksi genotip aktif. Dengan lingkungan terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang mereka miliki. 2. Pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Ahli genetika perilaku Robert Plomin percaya bahwa cara mengasuh yang sama atau lingkungan yang sama memberikan pengaruh yang kecil terhadap variasi perbedaan kepribadian atau minat remaja. Dengan kata lain, meskipun 2 remaja tinggal serumah dengan orang tua yang sama, kepribadian mereka kerap kali berbeda. Nah, pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya,
kepribadian dari orientasi intelektual, orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. B. Pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Ciri umum perkembangan fisik. Aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapat perhatian adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. 4. Kurva tumbuh kembang terdiri atas pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, dan kelenjar limfoid. 3. Faktor yang mempengaruhi ciri umum perkembangan fisik, yaitu faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang berubah tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pubertas yang pertama ada faktor genetik. Yang kedua ada faktor massa tubuh. Yang ketiga ada faktor mutu makanan. Perubahan hormonal adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peran sistem endokrin pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan. Perkembangan kognitif. Pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss yang hidup dari tahun 1896 sampai dengan 1980. Pada awalnya, Piaget lebih tertarik meneliti tentang perkembangan kognitif pada manusia. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan. Anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka untuk meliputi gagasan-gagasan baru. Proses ini selalu dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika seseorang menggabungkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimilikinya. Akomodasi terjadi ketika seseorang menyesuaikan dirinya terhadap informasi baru. Skema perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensorimotor. Tahap ini berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik, motorik, sehingga disebut sensori motor. Yang kedua, tahap preoperasional. Tahap ini berlangsung dari usia sekitar 2-7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Ciri berpikir tahap praoperasional diantaranya adanya fungsi semiotik, imitasi tak langsung, yaitu membuat imitasi secara tidak langsung dari bendanya sendiri. Permainan simbolis, menggambar, mengetahui bentuk-bentuk dasar geometris, gambaran mental masih kacau, bahasa ucapan. Setelah usia 4-7 tahun, yang pertama memahami bahwa volume suatu benda berubah dengan perubahan wadahnya. Egoisentris, anak belum bisa melihat dari perspektif orang lain.
adaptasi yang tidak disertai dengan gambaran yang akurat, klasifikasi figuratif. Skema perkembangan kognitif menurut Piaget yang tahap ketiga yaitu tentang tahap operasi konkret. Operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema, sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Proses-proses penting dalam tahap ini adalah pengurutan, klasifikasi, descending, reversibility, konservasi, penghilangan sifat egosentrisme. Skema perkembangan kognitif menurut Piaget yang keempat tentang tahap operasional formal. Ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget, maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Di samping itu, pada tahap ini, remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif, sehingga kemungkinan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam. Pandangan pada tentang perkembangan kognitif. Yang pertama, perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus,